Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini yang akan kita diskusikan adalah tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Sebelum diskusi dimulai, marilah kita sama-sama simak video perjalanan Bapak yang ada kaitannya dengan materi pelajaran hari ini. Hari ini saya berada di daerah Pantai Sawarna, terletak di Bayah, Provinsi Banten, di mana selain saya berlibur juga sambil mempelajari kehidupan masyarakat yang ada di pesisir pantai. Kegiatan ekonomi yang ada di Pantai Sawarna ini sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan kegiatan ekonomi yang ada di daerah saya di Bogor, Jawa Barat, di mana masyarakat di sini berusaha memanfaatkan sumber daya alam laut yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dari kegiatan ekonomi ini, kita mempunyai gambaran bahwa hasil laut berupa ikan yang sangat melimpah merupakan keunggulan bagi masyarakat pesisir pantai. Mereka sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Ada yang bagian mencari ikan di laut, ada yang bekerja di bagian pengolahan hasil laut, dan ada juga yang bekerja pada bagian pemasaran atau penjualan. Selain sebagai nelayan yang dilakukan oleh laki-laki, para perempuan pun bergerak melakukan kegiatan ekonomi di jasa pelayanan wisata pantai, seperti berdagang, menjadi pemandu wisata di sekitar pantai, menyewakan tikar, menyewakan tenda, bahkan menjadikan rumah sebagai homestay dan penginapan sederhana. Dari kegiatan ekonomi ini, kita mempunyai gambaran bahwa hasil laut berupa ikan yang sangat melimpah merupakan keunggulan bagi masyarakat pesisir pantai. Oh ya, sebelum berangkat ke Tanjung Layar, salah satu tempat favorit di Pantai Sawarna ini, saya menyiapkan alat-alat mandi seperti sabun, pasta gigi, dan handuk. Tetapi agak sedikit kecewa karena sabun dan pasta gigi yang ada di warung ternyata tidak sama dengan yang biasa saya pakai. Kalaupun ada, harus beli di kota kecamatan terdekat yang jaraknya lumayan cukup jauh. Ya, akhirnya saya pakai sabun yang ada dulu daripada nanti tidak mandi sama sekali. Nah, dari pengalaman di Pantai Sawarna ini, kita bisa menyimpulkan bahwa suatu daerah mempunyai keunggulan dan keterbatasan dalam kegiatan ekonomi. Karena waktu sudah siang, Bapak cukupkan dulu ceritanya. Nanti kita ketemu di kelas. Oke?
Nah, dari video yang kalian saksikan tentang perjalanan Bapak ke pantai, sudah dapat gambaran bahwa suatu daerah mempunyai keunggulan dan keterbatasan. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunggulan komparatif. Sebagai contoh, Lampung merupakan sentra penghasil kopi, sedangkan Jawa Barat sentra penghasil teh. Lampung mampu memproduksi kopi secara efisien dan murah. Begitu juga Jawa Barat mampu memproduksi teh secara efektif dan murah. Dengan demikian, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi teh. Dalam ilmu ekonomi, kedua daerah akan saling memperoleh keuntungan jika bertukar kopi dan teh. Keuntungan dari pertukaran tersebut, yaitu pertukaran teh dan kopi, menyebabkan interaksi antar uang dalam bentuk perdagangan. Realitasnya, setiap daerah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap daerah. Daerah yang memiliki keunggulan akan memenuhi kebutuhan daerah lain yang membutuhkan. Sementara itu, kekurangan daerah tersebut akan dipenuhi oleh daerah lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan, kerjasama yang dilakukan dapat mempererat integrasi antar daerah di Indonesia. Untuk menambah wawasan kalian tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan dan penawaran, silakan buka buku paket IPS halaman 137 sampai 142. 15 menit lagi kita diskusikan tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan dan penawaran.